Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tema perenungan firman Tuhan yaitu merdeka atau mati. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati perenungan firman Tuhan pada kali ini. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester. Kita akan membacanya dari Ester 3 ayat 12 sampai 13, kemudian nanti dilanjutkan 4 ayat 16 dan 5 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ester 3 12 hingga ayat 13. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga ia mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar slogan merdeka atau mati, nah, slogan ini sangatlah terkait dengan salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Bung Tomo. Slogan ini pertama kali diungkapkan oleh Bung Tomo waktu itu kepada warga Surabaya, terutama kepada anak-anak muda Surabaya. Waktu itu ketika tahun 1945, Indonesia memang sudah merdeka, tetapi Belanda yang waktu itu juga diboncengi oleh sekutu, mereka itu mencoba untuk kembali menguasai Indonesia, dan terjadilah suatu pertempuran yang kita kenal dengan peristiwa pertempuran 10 November. Pada pertempuran itulah Bung Tomo menyerukan satu kalimat yang terkenal yang saat ini kita bahas, yaitu merdeka atau mati. Dalam kitab Ester pun yang telah kita baca tadi, orang-orang Yahudi juga dalam kondisi berbahaya. Mereka dihadapkan suatu keadaan bahwa mereka akan dipunahkan, dibinasakan, akan dibunuh oleh surat yang dibuat oleh Haman. Sehingga
di dalam kondisi ini, mereka pun juga dapat dikatakan dalam satu kondisi merdeka atau mati, seperti yang diungkapkan oleh Bung Tomo. Kondisi kita saat ini pun juga dihadapkan dengan dua pilihan tersebut. Sebagai seorang murid, kondisi merdeka itu terjadi ketika sudah tidak ada tugas, sudah tidak ada ulangan. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan, mengerjakan tugas-tugas mereka sehingga mereka merdeka, atau mereka tidak mengerjakan dan akhirnya terkena hukuman dari gurunya atau orang tuanya. Sebagai orang tua, baik seorang bapak atau seorang ibu, kondisi merdeka itu ketika tidak ada lagi pekerjaan sehari-hari yang membuat mereka terbebani. Seperti contoh, misal kalau baju kotor di rumah, tumpukan piring kotor, semuanya sudah dicuci bersih, kemudian halaman sudah disapu, sudah dipel, semuanya bersih. Ketika semuanya sudah selesai, semua tugas-tugas tersebut sudah selesai, mereka bisa dikatakan merdeka dari tugas-tugas itu. Kalaupun tugas-tugas itu tidak dikerjakan, maka membuat kondisi rumah semakin buruk, bau kotoran di mana-mana dan sebagainya. Hidup kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari kata berjuang. Berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut atau tidak berjuang sehingga berujung kepada kematian. Sebagai manusia normal, kita pastinya akan memilih untuk mengalami kemerdekaan. Dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi di atas, apakah kita mau merasakan kemerdekaan hanya secara lahiriah saja, terbebas dari pekerjaan-pekerjaan sehari-hari tanggung jawab kita, atau yang sifatnya sejati, kemerdekaan yang bersifat sejati? Apakah kita memilih untuk terbebas dari, apakah kita hanya mau terbebas secara lahiriah, terbebas dari tugas-tugas kita, atau mau merasakan kemerdekaan yang bersifat sejati, yang bersifat selama-lamanya? Ini adalah satu pertanyaan bagi kita semua hari ini. Tentunya pasti kita menginginkan bahwa kemerdekaan tersebut bersifat sejati dan bersifat selamanya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ester untuk bagaimana cara memperoleh kemerdekaan yang sejati. Yaitu yang pertama, berjuang bersama-sama di dalam iman. Di dalam Ester 3, di sana dikatakan bahwa Haman menyuruh raja untuk membuat aturan yang berisi untuk membunuh semua orang Yahudi tanpa terkecuali. Itu semua terjadi diakibatkan karena pada waktu itu Mordekai tidak menuruti perintah Haman untuk sujud kepadanya. Kemudian Mordekai pun memberitahukan hal tersebut kepada Ester. Mordekai mengetahui hal tersebut dan mengatakannya kepada Ester. Mordekai datang kepada Ester yang waktu itu tinggal di istana raja. Setelah berkomunikasi dengan Ester melalui Hatta, pesan itu pun disampaikan. Lalu Ester pun mengatakan bahwa Ester meminta Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di benteng Susan. Kita bisa lihat di Ester 4 ayat 16 tadi. Di sana dikatakan bahwa terdapat kata kumpulkanlah. Berarti Ester ini menginginkan bahwa rakyatnya pun juga berjuang bersama-sama dengan dia. Perjuangannya dimaksudkan di sini yaitu mau berjuang bersama-sama dalam hal rohani, yaitu jangan makan, jangan minum selama 3 hari lamanya. Ini memperlihatkan bahwa mereka berpuasa agar Ester itu bisa kuat memperjuangkan bangsanya, bangsa Yahudi yang waktu itu terdapat di kota Susan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi?
ketika semua orang Yahudi yang ada di kota Susan berpuasa selama 3 hari, Esther pun dikuatkan secara rohani. Esther pun berani untuk datang kepada raja waktu itu. Di dalam kisah Esther, ia dan bangsanya terancam dalam satu kondisi tersebut. Mereka diperhadapkan dalam suatu pilihan hidup antara mereka hidup atau mereka akan mati di bawah perintah atau kekuasaan Haman tadi. Dalam hidup kita saat ini, apa yang menjadi ancaman bagi hidup kita? Di masa kita saat ini, tentu kita merasakan bahwa setiap hari kehidupan kita itu semakin susah. Ada banyak pergumulan yang membuat hidup kita atau perasaan kita terancam, yang membuat kita merasakan khawatir. Tetapi sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, ketika kita bersama-sama mau untuk berjuang, kita mau untuk saling mendoakan, kita mau bersama-sama kuat dan menang atas penderitaan. Apapun kondisi yang sedang kita rasakan, kekhawatiran yang sedang kita rasakan, hari ini kita diajak untuk bersama-sama berjuang di dalam iman melalui saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam gereja kita ada program yang dinamakan MSM, Mari Saling Mendoakan. Di dalam program inilah kita bersama-sama untuk diajak benar-benar untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Menurut saya ini merupakan salah satu bentuk di mana kita mau berjuang bersama-sama di dalam iman. Dalam program ini juga saya pun menyarankan Bapak Ibu untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu pergumulan mereka, masalah mereka. Mari kita bersama-sama mendoakan agar mereka juga memiliki kekuatan untuk berjuang melawan hal tersebut. Saya pun dulu juga pernah merasakan bagaimana kekuatan doa itu. Doa yang diungkapkan secara bersama-sama. Waktu itu ketika saya sedang menjaga orang tua saya yang sedang sakit di rumah sakit. Secara fisik memang saya lelah, memang saya letih. Belum lagi waktu itu kan orang tua saya, terutama papa saya, kan dimasukkan ke ruangan stroke. Jadi keluarga yang menjaga itu tidak boleh masuk dan kita pun harus menunggu di luar. Bahkan sampai tidur pun harus di luar. Tetapi ketika itu saya tetap mengikuti Zoom yang ada di gereja saya. Saya tetap ikut ibadah online yang diselenggarakan di gereja saya. Di situ saya merasakan bahwa ada kekuatan, bahwa ada orang-orang yang ikut peduli juga terhadap penderitaan atau masalah kehidupan saya. Sebagai orang percaya, apakah kita juga saat ini mau untuk berjuang bersama-sama di dalam iman? Aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu untuk saling mendoakan. Dari mana kita bisa tahu pergumulan sesama kita? Kita dapat mengetahuinya lewat keakraban yang kita bangun antara sesama jemaat. Sebagai contoh seperti ketika selesai ibadah, kita bisa mengobrol, kita bisa berbincang satu dengan yang lain. Di sana kita bisa tahu apa yang jadi pergumulan saudara-saudara seiman kita di tempat ini. Poin yang kedua yaitu berani untuk mengambil keputusan. Di Esther pasal 5 ayat 1 sampai ke yang kedua tadi, Esther pun memberanikan diri untuk menghadap raja. Pada waktu itu, orang yang datang kepada raja adalah orang-orang yang mendapatkan izin dari raja terlebih dahulu. Ketika raja mengulurkan tongkatnya, barulah raja mau menerima kedatangan orang-orang tersebut. Kita bisa lihat di Esther 4 ayat yang ke-11 ya. Ketika itu Ratu Esther pun menghadap raja. Tentunya ia juga tahu aturan tersebut. Dan bahkan ia juga seharusnya tahu konsekuensi apa yang didapat olehnya ketika ia tidak taat dengan aturan tersebut. Tetapi Ratu Esther
berani untuk mengambil keputusan. Meskipun terlihat berat, tetapi ia mau datang kepada raja dengan pakaian ratunya, dan ia pun berdiri di pelataran dalam istana raja. Kata berdiri di sini ingin menunjukkan bahwa ia itu sudah memiliki keputusan yang kuat. Ia sudah memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh. Dan kini Esther pun membuktikannya dengan ia berani melangkah dan berdiri di hadapan raja. Ketika ia melangkah ke istana raja, ini juga memperlihatkan bahwa itu dia memiliki keberanian yang tinggi. Meskipun dia tahu konsekuensinya, dan meskipun dalam kondisi mungkin saat itu dia juga sedikit takut, tetapi ia tetap teguh untuk melangkah. Ia mau untuk menghadap kepada raja. Bila kita bicara kitab Esther secara keseluruhan, setelah peristiwa tersebut, kita mengetahui bahwa Esther pun akhirnya dapat bertemu dengan raja, dan ia pun menjalankan rencana yang sudah dipikirkannya, yaitu mengundang raja dan Haman untuk pergi ke pesta minum. Dan pada Esther 7 ayat 3-4, Esther pun mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan yang sesungguhnya. Raja pun sangat marah kepada Haman, dan yang terjadi pada akhirnya, raja pun mengeluarkan surat yang dikirimkan ke seluruh wilayah untuk menarik perintah yang dikeluarkan oleh Haman tadi. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak sampai dibinasakan. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika berani untuk mengambil keputusan, tentunya sangatlah sulit. Ada banyak resiko yang harus dipertimbangkan matang-matang. Namun, langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu kita mau berani mengambil keputusan. Bila Esther tidak mengambil keputusan pada waktu itu, maka bangsanya akan mengalami suatu pembunuhan yang besar-besaran yang telah dirancang oleh Haman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pun juga pernah berada dalam satu kondisi yang sulit untuk menentukan keputusan. Ketika papa saya sedang sakit, saya pun harus dihadapkan dalam dua pilihan. Tetap melanjutkan studi saya atau harus merawat papa di rumah. Di situ saya mempertimbangkan hal ini, mempertimbangkan hal itu, dan kalaupun saya lanjut studi, siapa yang akan merawat dan menjaga papa di rumah? Kalaupun saya melanjutkan studi, bagaimana papa selanjutnya? Kondisi papa bagaimana? Tetapi ketika saya menjaga papa di rumah, bagaimana kondisi studi saya? Padahal studi saya sudah masuk di semester 7 pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika itu saya harus berani untuk menentukan keputusan. Saya harus berani untuk melangkah. Dan meskipun saya tahu segala konsekuensinya yang ada. Dan akhirnya pada waktu itu saya memutuskan untuk mengambil cuti 1 semester dan merawat papa di rumah. Saya tidak membayangkan pada waktu itu bila saya masih tetap melanjutkan studi dan juga menjaga papa di rumah. Tentu akan semakin berat, semakin membuat saya tertekan pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita terus diperhadapkan dalam pilihan. Mau iya atau tidak, mau lanjut atau berhenti, mau lurus atau belok, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali untuk berani mengambil keputusan, berani untuk melangkah. Dan ketika kita melangkah, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Maukah Bapak Ibu hari ini berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Mau mengambil keputusan dalam hidup ini? Bagaimana cara kita dapat mengambil keputusan? Cara yang paling mudah,
yaitu kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, yaitu kita mau untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan Dia akan menuntun jalan mana yang harus kita tempuh. Sebagai orang Kristen, kemerdekaan sejati tentunya berada di dalam Kristus. Ketika Kristus telah menang atas maut dan telah terbukti dengan kematian dan kebangkitannya, hari ini kita pun juga diperhadapkan dengan dua pilihan. Maukah kita merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, atau maukah kita merasakan maut dan mati ke dalam dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk dapat merasakan kemerdekaan tersebut, kita pun juga harus mau berjuang bersama-sama di dalam iman, untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemerdekaan sejati tidak hanya dialami sesaat saja, tidak dialami sebentar saja oleh orang percaya, tetapi kemerdekaan sejati haruslah dialami selama-lamanya. Bagaimana caranya? Yaitu kita mau berjuang bersama-sama di dalam iman. Kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga karya keselamatan Kristus tidak berhenti di dalam diri kita saja, tetapi orang lain pun dapat merasakan kasih tersebut. Yang kedua, kita berani untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang diambil? Yaitu keputusan untuk tidak kembali kepada dosa. Ketika kita mencoba kembali pada dosa, ingatlah bahwa kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Bila kita ingin kembali pada dosa, maka ada bayang-bayang maut yang akan membawa kita kepada kematian secara rohani. Bila kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, kita pun harus berani untuk tetap setia kepadanya. Hari ini, apa yang akan kita pilih? Merdeka atau mati? Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga,